bukan perbuatan kita, tetapi kasih karunia Allah. Jadi kita diselamatkan karena Allah. Bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita sudah beberapa kali membahas tentang berbagai aspek tentang keselamatan menurut Kristiani. Hari ini kita akan membahas apakah keunikan doktrin kekristenan berkaitan dengan keselamatan. Atau kalau kita mau mengungkapkan dalam kalimat yang berbeda, apakah keunikan doktrin keselamatan menurut Alkitab? Ada banyak keunikan kekristenan dalam hal keselamatan jika dibandingkan dengan agama atau ajaran yang lain. Tapi hari ini kita akan melihat tiga hal. Yang pertama adalah penekanan pada kasih karunia Allah. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan berkali-kali Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan kita adalah kasih karunia Allah. Misalnya yang paling jelas di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, Paulus mengulang dua kali bahwa keselamatan kita itu bukan usaha kita, bukan perbuatan kita, tetapi kasih karunia Allah. Jadi kita diselamatkan karena Allah. Bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Bukan kita yang menemukan Allah, tapi Allah yang menemukan kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Bukan hanya ketika kita diselamatkan, itu merupakan anugerah Allah. Bahkan ketika kita bisa menaati Allah pun, itu merupakan anugerah Allah. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 dan 13, Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, kamu senantiasa taat, tetaplah terus mengerjakan keselamatanmu. Lalu di ayat yang ke-13 Paulus mengatakan, sebab Allah lah yang mengerjakan kemauan maupun pekerjaan di dalam diri kamu. Kita bisa diselamatkan karena anugerah. Kita bisa mengisi keselamatan kita dengan ketaatan kita. Itu pun juga karena anugerah Tuhan. Itu poin yang pertama, penekanan pada kasih karunia Allah. Keunikan yang kedua dari doktrin keselamatan menurut Alkitab adalah posisi perbuatan baik di dalam keselamatan. Mungkin kita sering mendengar bahwa orang mengatakan semua agama mengajarkan perbuatan yang baik. Ya, sebagian besar agama memang mengajarkan perbuatan yang baik. Tetapi konsep perbuatan yang baik masing-masing agama berbeda. Kekristenan tampak begitu berbeda jika dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Ajaran-ajaran yang lain pada umumnya menganggap keselamatan sebagai syarat atau sarana untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kita ingin diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Apapun bentuk keselamatan yang dipikirkan oleh agama-agama itu, tetap prinsipnya adalah kalau mau sampai pada poin yang disebut keselamatan dalam tanda kutip, kita harus melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik merupakan syarat, sarana untuk mencapai keselamatan. Tetapi di dalam Alkitab terjadi kebalikannya. Perbuatan baik itu bukan sarana, bukan syarat keselamatan, tetapi bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik merupakan ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan secara anugerah. Perbuatan baik merupakan wujud bahwa kita sudah berada di dalam keselamatan. Perbuatan baik justru merupakan tujuan Allah memberikan kita keselamatan. Misalnya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita telah diciptakan secara baru di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik.
Perbuatan baik itu sudah disiapkan Allah sebelumnya. Tapi kita tidak mungkin bisa melakukan perbuatan baik itu kalau kita tidak diselamatkan di dalam Kristus. Itu adalah keunikan yang kedua, posisi perbuatan baik dalam keselamatan. Yang terakhir, keunikan doktrin keselamatan menurut Alkitab adalah kepastian keselamatan. Agama-agama lain mengajarkan bahwa perbuatan baik adalah syarat keselamatan. Sehingga kepastian dari keselamatan itu bergantung pada usaha manusia. Karena bergantung pada usaha manusia, maka tidak ada yang bersifat pasti. Ini berbeda dengan konsep keselamatan di dalam Alkitab. Berkali-kali Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan kita itu bersifat pasti. Keselamatan kita sudah, tetapi belum. Already, but not yet. Kita sudah menerima keselamatan itu, tetapi kita akan menikmati sepenuhnya nanti pada saat Kristus Yesus datang kembali yang kedua kali. Already, but not yet. Nah, saya ingin membacakan beberapa ayat untuk kita. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa kita ini milik Allah dan Roh Kudus diberikan sebagai meterai dan jaminan bagi kita. Efesus 1 ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita bukan hanya diselamatkan, bukan hanya menjadi milik Allah, tapi kita diberi meterai, tanda bahwa kita milik Allah, dan kita diberi jaminan sampai kita nanti memperoleh seluruhnya, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 dikatakan bahwa kita yang sudah diselamatkan, kita dipelihara di dalam kekuatan Allah sampai kita nanti memperoleh seluruhnya. Jadi kita aman berada di dalam tangan Tuhan. Kepastian keselamatan kita bukan ditentukan oleh kita, tapi ditentukan oleh Allah yang selalu bekerja di dalam hidup kita, yang selalu memampukan kita untuk menaati Dia dan menyenangkan hatinya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.